Baiklah, di sini saya akan uraikan 15 pinjol yang tidak resmi OJK atau bisa dikatakan ilegal. Jadi teman-teman yang berhubungan sama 15 pinjol ini tetap hati-hati dan waspada, karena memang mereka sangat gampang cair dan mereka tidak ada BI checkingnya juga, dan mereka juga tidak menurunkan DC lapangannya. Tetapi saya ingatkan tetap hati-hati, waspada sama yang namanya pinjol ilegal. Saya uraikan 15 pinjol ilegal. Siapa tahu teman-teman ada meminjam pinjol ilegal ini dan mengatakan itu bahwa resmi atau ada izinnya sama OJK. Tapi saya katakan, sudah saya riset, pinjol-pinjol ini tidak ada izin dari OJK. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, nama aplikasi pinjolnya, kalau seandainya teman-teman ada, nama aplikasinya GoDuit. Nah, GoDuit ini teman-teman pinjaman online yang tidak resmi OJK dan mereka bisa dikatakan ilegal. Tetapi saya katakan memang sangat gampang cair, mereka tidak ada BI checkingnya. Yang paling penting teman-teman harus hati-hati sama data kalian. Saya sarankan tidak usah kalau seandainya tidak terlalu kepepet meminjam sama pinjaman online yang namanya GoDuit. Jadi itu yang pertama. Yang selanjutnya, nama aplikasinya Talangan. Nah, Talangan ini teman-teman nama aplikasinya. Pinjol ini tidak resmi OJK juga. Jadi kalau seandainya teman-teman ada pinjaman di Talangan ini, silakan Anda tetap hati-hati, waspada. Kalau seandainya mereka menagih macam-macam, tidak usah Anda hiraukan atau abaikan saja. Karena kalau seandainya Anda hiraukan, Anda bayar pinjol ini, mereka akan seenaknya menagih kepada Anda. Jadi saya katakan kalau seandainya ada hutang di Talangan, silakan abaikan, tidak usah Anda urus lagi. Itu nama aplikasinya Talangan. Lanjut lagi, yang selanjutnya nama aplikasinya Pulus Gesit. Nah, ini nama aplikasinya Pulus Gesit, nama pinjol ini. Ini tidak resmi OJK juga dan mereka ilegal. Bisa dikatakan pinjol ini tidak resmi. Kalau seandainya mereka mengatakan resmi, itu beritanya tidak benar. Jadi kalau seandainya teman-teman ada pinjol hutang di pinjol Pulus Gesit ini, silakan galbaikan saja juga nggak apa-apa. Karena mereka tidak resmi OJK. Tetapi memang sangat gampang cairnya dan mereka juga tidak menurunkan DC lapangan, sudah pasti. Habis itu mereka tidak BI checking juga. Jadi aman kalau seandainya terjadi gagal bayar di Pulus Gesit. Lanjut lagi, nama aplikasinya yaitu Saku Kilat. Nah, bagi teman-teman yang pernah menemukan nama aplikasinya Saku Kilat, itu pinjol ini tidak resmi OJK, bisa dikatakan ilegal. Jadi kalau seandainya ada tunggakan di Saku Kilat ini teman-teman, tidak usah Anda khawatirkan, mereka tidak resmi OJK dan mereka tentunya tidak ada BI checking dan mereka tentunya tidak pernah menurunkan DC lapangan. Ya, namanya juga tidak resmi OJK. Jadi kalau seandainya teman-teman lagi gagal bayar di Saku Kilat, saya rasa aman sentosa saja. Tetapi penagihannya sangat luar biasa. Lanjut lagi, nama aplikasinya yaitu selanjutnya yaitu Pinjam Kami Go. Nah, di sini banyak sekali yang nama Go ini. Teman-teman yang namanya pinjol-pinjol ini, kalau seandainya ada teman-teman Pinjam Kami Go ini, silakan kalau seandainya Anda mau galbaikan saja, karena mereka tidak resmi OJK juga dan mereka juga sudah pasti tidak menurunkan DC lapangan dan juga tidak ada BI checkingnya. Jadi yang telat bayar ataupun gagal bayar mungkin di Pinjam Kami Go ini, silakan. Tenangkan saja pikiran Anda. Gak apa-apa kalau seandainya lagi telat bayar di Pinjam Kami Go ini. Jadi aman. Lanjut lagi, nama aplikasi yang ketujuh yaitu Dana Muda Cicil. Nah, ini Dana Muda Cicil teman-teman, katanya ada kemarin di aplikasi Play Store. Saya katakan kalau seandainya pinjol ilegal ataupun tidak resmi OJK ada di Play Store itu teman-teman, mereka tidak akan bertahan lama. Biasanya akan hilang pinjol itu, habis itu muncul lagi, habis itu hilang lagi, muncul lagi. Itu kalau seandainya tidak resmi OJK. Jadi yang gagal bayar ataupun telat bayar di Dana Muda Cicil ini, saya katakan rasakan aman-aman saja. Lanjut lagi, nama aplikasinya yaitu nomor 8, Darurat Dompet. Nah, ini Darurat Dompet juga teman-teman, pernah saya lihat juga aplikasi ini di grup-grup Facebook ataupun WhatsApp, orang men-share aplikasi ini, siapa tahu berhasil meminjam. Kalau seandainya teman-teman ada yang berhasil di Darurat Dompet ini teman-teman, mereka tidak resmi OJK, mereka adalah ilegal. Jadi kalau seandainya telat bayar ataupun gagal bayar, aman karena mereka tidak menurunkan DC lapangan dan juga tidak ada yang namanya BI checking. Yang nyangkut di aplikasi Darurat Dompet. Jadi aman. Teman-teman. Nah, ini ada lagi teman-teman, nama aplikasinya yang nomor 9 yaitu nama aplikasinya Uang Kilat. Nama aplikasinya Uang Kilat. Nah, ini banyak sekali yang namanya kilat-kilat ini teman-teman, nama aplikasi pinjol. Tetapi saya katakan untuk Uang Kilat ini adalah tidak resmi OJK, bisa dikatakan ilegal. Jadi teman-teman yang ada pinjaman di Uang Kilat, pernah dapat pinjaman, kalau seandainya belum mampu bayar ataupun telat bayar, tenornya sangat bengkak besar, itu namanya tidak resmi OJK atau yang bisa dikatakan ilegal. Jadi aman saja kalau seandainya terjadi gagal bayar di aplikasi Uang Kilat. Nah, selanjutnya nama aplikasinya yaitu nama aplikasinya
KSP ADN Kami Rupiah. Nah, namanya saja sudah aneh teman-teman. Kalau seandainya pernah mendengar ataupun mendownload aplikasi ini, terjadi berhasil meminjam di KSP ADN Kami Rupiah ini, silakan Anda galbaikan saja. Mereka tidak resmi OJK, bisa dikatakan ilegal. Jadi aman saja oke teman-teman yang ada gagal bayar di KSP ADN Kami Rupiah. Tidak ada BI checking apalagi sampai menurunkan di lapangannya. Jadi aman, galbay sentosa di situ oke. Lanjut lagi, nama aplikasinya yaitu Solusi Tunai. Nah, ini Solusi Tunai biasanya orang mengatakan bahwa mereka adalah legal ataupun resmi OJK. Saya katakan Solusi Tunai itu teman-teman yang ada pinjaman di sini mereka tidak resmi OJK, bisa dikatakan ilegal nama aplikasinya oke. Jadi seandainya terjadi gagal bayar ataupun telat bayar di Solusi Tunai ini, silakan kalau seandainya mau galbay silakan galbaikan saja. Mereka tidak menurunkan DC dan juga tidak ada BI checking. Kalau seandainya telat bayar ya nggak apa-apa oke. Kuatkan mental saja kalau seandainya mereka menagih. Berurusan sama pinjol yang tidak resmi ini oke teman-teman, silakan Anda kuatkan mental saja dan pikiran saja. Mereka tidak bisa ngapa-ngapain kok karena mereka tidak ada izinnya resmi dari OJK oke. Lanjut lagi, nama aplikasinya yaitu Pohon Pinjaman. Nah, siapa sih yang dapat pohon pinjaman ini? Karena kemarin sangat ramai di aplikasi grup-grup yang meng-share pinjol yang nama Pohon Pinjaman ini. Siapa tahu ada yang berhasil meminjam dan sekarang telat bayar. Kalau seandainya Anda teman-teman semuanya lagi telat bayar, silakan galbaikan saja dahulu, nggak apa-apa oke. Karena mereka tidak resmi OJK, bisa dikatakan ilegal untuk Pohon Pinjaman ini. Kalau seandainya memang belum sanggup ya sudah galbaikan, nama juga aplikasi ilegal oke. Untuk apa Anda berurusan sama yang namanya tidak resmi OJK ini oke. Jadi aman kalau seandainya lagi gagal bayar ataupun telat bayar di Pohon Pinjaman oke. Lanjut lagi, nama aplikasinya teman-teman yaitu Dunia Uang. Nah, ini Dunia Uang banyak sekali yang bertanya kemarin. Pernah saya lihat juga aplikasi Dunia Uang ini muncul oke di beberapa grup ataupun di WhatsApp grup oke, men-share juga ada di SMS untuk link-linknya. Itu tidak benar teman-teman, karena mereka tidak ada izin resmi dari OJK dan mereka bisa dikatakan pinjol yang ilegal untuk Dunia Uang. Jadi kalau seandainya telat bayar ataupun gagal bayar nggak apa-apa, silakan galbaikan saja, mereka juga ilegal oke. Jadi aman oke. Lanjut lagi, nama aplikasinya teman-teman kalau seandainya terjadi lagi ada pinjaman, nama aplikasinya itu KSP Dompet Go oke. KSP Dompet Go. Siapa sih yang dapat pinjaman di KSP Dompet Go kemarin? Siapa saja yang ada di grup itu, banyak juga yang meng-share. Siapa tahu ada yang berhasil mendapatkan pinjaman. Tentunya tenornya sangat-sangat singkat, habis itu pinjamannya sangat-sangat gampang, tetapi bunganya sangat besar teman-teman, hampir 2 kali lipat. Saya katakan itulah ciri-ciri pinjol ilegal, mereka sangat besar di bunganya. Jadi seandainya teman-teman ada pinjol di KSP Dompet Go, silakan galbaikan saja dahulu oke. Silakan galbaikan, nggak apa-apa, mereka tidak menurunkan di lapangan apalagi menautkan sama BI checking, itu tidak pernah oke, itu ilegal. Lanjut lagi, yang terakhir teman-teman, yang terakhir nama aplikasinya yaitu Saku Teman. Nah, bagi teman-teman yang ada pinjol di Saku Teman, galbaikan saja oke, karena mereka ilegal atau tidak resmi OJK. Kalau seandainya ada tunggakan, tenornya sangat singkat, habis itu besar, Saku Teman ini oke, aman kalau seandainya terjadi gagal bayar, karena mereka tidak resmi dan mereka tidak diawasi, tidak ada BI checking ataupun di lapangan, tetapi memang gencar secara penagihannya. Itulah ciri-ciri pinjol tidak resmi OJK atau bisa dikatakan pinjol yang ilegal oke. Jadi aman yang lagi gagal bayar di pinjaman Saku Teman ini oke. Jadi saya kira itu teman-teman, pinjol-pinjol yang ilegal saya akan share terus oke, setiap hari pinjol-pinjol yang tidak resmi OJK ataupun pinjol ilegal. Siapa tahu teman-teman lagi berhubungan, silakan galbaikan saja, nggak apa-apa, karena mereka tidak ada izin resminya dari pihak OJK oke. Jadi aman yang lagi gagal bayar ataupun telat bayar di pinjol-pinjol seperti itu oke. Jadi saya kira itu teman-teman oke, kurang lebihnya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.